Halo, kali ini saya akan sharing tentang cara membuat lesson di Moodle. Lesson ini atau pelajaran itu bisa dianggap sebagai label ya, label yang bisa banyak tab, banyak halaman atau halaman tersembunyi. Jadi kalau seperti yang kita tahu, label di Moodle itu berisi satu lembar atau satu layar gitu ya. Nah, di lesson ini, di sebuah label kita bisa membuat sebuah tombol. Tombolnya itu kalau diklik maka akan ke informasi berikutnya atau ke topik berikutnya. Akan kita coba sekarang. Saya menggunakan mkmbsitubondo.net. Oke, saya akan klik set home. Kemudian saya pilih workshop pelatihan penyusunan. Oh iya, pastikan di sini turn editingnya sudah di on kan, artinya tombolnya menjadi off ya. Di sini muncul edit. Kalau belum, kemungkinan akan seperti ini. Belum ada menu edit di sini, klik di sana ya. Oke, yeps, ada edit di sana. Baik, kita punya pretest, quarter test, middle test, dan saya akan buat satu activity di sampingnya label, yaitu lesson. Saya klik. Nama pelajarannya adalah pengukuran. Misal seperti ini, deskripsi tidak usah. Save and return to course. Ini masih kosong. Jadi ketika diklik maka akan muncul halaman edit seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita tambahkan ya, tambahkan sebuah content page di sini. Perhatikan bahwa di sini menunya ada banyak. Question, import question dari question bank ya, content page, cluster, dan question page, jadi halaman berisi pertanyaan. Nah, saya akan coba content page dulu. Oke, kita akan buat label yang banyak. Baik, klik. Pertama, alat ukur ya, alat ukur. Apa isi konten ini? Misal contoh alat ukur jangka sorong. Terus saya beri gambarnya, masih ingat di label memberi gambar. Browse repository, choose file. Saya tadi download jangka sorong kayaknya. Oke. Nah, dari situ saya upload, dekoratif saja, save. Kita akan punya jangka sorong di sini. Nah, perhatikan bahwa di sini di content page, halaman konten itu ini adalah isi materinya. Kemudian di sini ada konten 1, description, jam, this page, jadi di halaman ini. Jadi di sini saya tulis ini apa? Alat ukur gitu ya, alat ukur. Oke. Kemudian ini link ya, ini tombol untuk link. Kita akan lihat nanti. Saya akan coba buat berikutnya adalah micrometer, misal. Ini jelek. Micrometer itu di next page-nya. Jadi next page-nya adalah micrometer. Saya save. Baik. Oke, saya preview ya, atau biar enak kita keluar dulu ke bagian pengukuran. Oh, sorry. Oke. Saya punya ini pengukuran. Saya klik, maka kita akan punya alat ukur. Nah, ini adalah, kalau ini saya klik, dia akan ke tempat itu sendiri ya, kembali ke sini. Sedangkan micrometer, jika saya klik akan ke next-nya, masih kosong. Jadi ketika saya klik maka congratulations, end of lesson. Jadi sudah selesai karena belum ada halaman untuk micrometer. Karena itu kita bikin. Baik, bagaimana cara bikinnya ini? Bisa lewat edit di sini atau langsung di sini ya, edit, ada pilihan add new content di sana. Jadi isinya micrometer ya, micrometer. Ini adalah gambar micrometer, misal seperti itu. Saya buat gambarnya di bawah, gambar micrometer, choose file. Saya punya micrometer di sini. Oke. Upload, hanya dekoratif.
save image. Nah, kita perlu di sini. Kita bisa pilih this page atau halaman ini, tapi biasanya tombol yang paling kiri itu kan previous page. Jadi saya akan pilih previous page. Di sana saya pilih tadi apa? Alat ukur ya. Alat ukur. Kemudian konten yang kedua, tombol yang kedua, this page saja. Ini adalah micrometer. Dan kita buat tombol yang ketiga, pengukuran. Cara mengukur ya. Cara menggunakan alat ukur. Misal itu di next page-nya. Saya save. Oke, kita coba keluar dulu biar tahu dari awal. Kita klik pengukuran, nanti akan ada pilihan ya. Oke, alat ukur. Kita punya alat ukur dan mikrometer. Kalau alat ukur kita klik, maka tetap ke halaman ini. Jika mikrometer yang kita klik, maka dia akan pindah ke mikrometer. Situ ya. Ya, ini. Dan di sini kalau kita klik alat ukur, dia akan kembali ke yang jangka sorong tadi. Ini adalah tombol seperti link, next, previous, dan seterusnya. Cara mau menggunakan alat ukur belum ada, sehingga dianggap sudah selesai karena halamannya sudah habis. Nah, seperti itu. Itu yang dilakukan di sini. Jadi kita bisa bebas menggunakan ini. Oh ya, kita coba lagi. Apakah kita bisa jump gitu ke halaman yang alat ukur misalnya? Kita edit, latihan. Tambah satu konten lagi. Tadi apa? Cara mengukur. Oh ya, judul dengan yang tombol tidak harus sama. Cara mengukur saja. Baik, kita punya tombol misal previewsnya adalah mikrometer ya. Mikrometer itu adalah previous page. Kemudian di sini cara mengukur itu adalah this page. Kemudian adakah, nah ini dia, ada alat ukur. Alat ukur itu yang tadi, yang jangka sorong. Jadi ada pilihan di sini mikrometer dan alat ukur. Oke. Jadi tidak next atau previous, tapi kita menuju ke halaman itu. Oke. Saya tulis di sini jangka sorong. Yep. Kita save. Kita kembali ke atas. Kita coba lihat. Kita akan punya jangka sorong di sini. Tadi kita ada halaman yang ketiga tapi belum kita tambah di sini. Kita coba ke mikrometer. Oke, bisa kembali ke jangka sorong. Iya. Ke mikrometer lagi. Kita coba ke cara menggunakan alat ukur. Perhatikan tulisannya di sini cara mengukur saja ya. Oke, dan dari sini kita bisa ke mikrometer. Kita juga bisa kembali ke cara menggunakan alat ukur. Kita bisa ke jangka sorong. Jadi loncat satu halaman di sana. Oke, juga bisa. Ya, baik. Perhatikan bahwa di sini cara menggunakan alat ukur mesti kosong. Apakah bisa kita edit? Bisa, kita pilih edit di sini ya. Edit. Kemudian cara mengukur di sini kita edit. Yips. Berikut adalah cara menggunakan mikrometer skrup misal. Misalnya seperti itu. Dan saya beri gambar mikrometer skrup, tapi yang satunya. Jadi saya punya gambar mikrometer yang ini, saya pilih yang ini sekarang. Oke. Decorative only, save page. Oke. So kita bisa ke awal atau kita bisa langsung preview di sini ya. Tapi kalau preview nanti akan ditawari seperti ini. Tadi sudah pernah lihat, apakah mau melanjutkan dari yang tadi terakhir? Tidak, bisa yes, itu melanjutkan yang tadi, atau no, itu kita mulai dari awal. Oke, kita pilih no. Mikrometer ada, cara menggunakan alat ukur kita punya ini. Oke, berikut adalah cara menggunakan mikrometer skrup. Dan ini bencananya adalah kita nggak punya tombol next. Lupa nggak ngasih tombol next, sehingga ini akan muter-muter di sana terus, nggak habis-habis. Mikrometer nggak ada congratulation sudah menyelesaikan. Nah, oke, kita perlu mengedit juga. Tambahkan next di sini.
konten 2 micrometer previous. Oke, ini adalah this page, konten 3 nya adalah alat ukur, konten keempatnya adalah next page. Selesai misalnya. Oke, save. Yep, kita coba kembali, kemudian oke, no, kita pengen mulai dari awal. Jangka sorong mikrometer, alat ukur, jangka sorong lagi, mikrometer lagi, ada gambar mikrometer tapi tulisannya lain, dan kemudian selesai. Kita akan punya congratulations end of lesson. Asiknya di sini kita tidak perlu membuat beberapa label ya, hanya satu saja activity itu sudah ada beberapa materi di sana. Jadi lesson ini sudah lumayan lengkap. Nanti ada questionnya juga, tapi untuk sekarang cukup di membuat labelnya ya, jadi membuat materi saja. Oke, demikian sharing untuk kali ini.